Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat satu dakwah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, baik reaksi itu berupa penolakan atau pembubaran atau sikap-sikap yang lain berupa sanksi sosial, maka langkah pertama yang baik untuk kita ambil adalah kita berusaha untuk muhasabah atau introspeksi diri. Kenapa dan ada apa masyarakat kemudian melakukan reaksi keras terhadap dakwah tersebut? Dan langkah ini insya Allah langkah yang dewasa, kemudian bijaksana, dan kita insya Allah akan mendapatkan hal-hal positif, ya, dimana hal positif itu juga nanti akan dirasakan oleh masyarakat, daripada kita kemudian mereaksi balik kepada mereka atau dengan melakukan reaksi keras balik kepada mereka, yang itu hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kaum muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi reaksi dari masyarakat yang begitu keras kepada satu dakwah, itu hampir dipastikan memang ada pemicunya, ada sebab musababnya kenapa terjadi seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba terjadi seperti itu, ya, kemudian tanpa ada alasan, tanpa ada sebab musababnya. Nah, kewajiban kita itu berusaha untuk mencari itu. Kenapa? Kalau mungkin kepada dakwah lain, kepada sekian dai itu tidak terjadi masalah, kenapa kemudian kalau kita kemudian ada masalah? Jadi kita lebih melihat kepada diri kita sebagai pelaku dakwah yang mendapatkan reaksi itu. Ya, kita berusaha untuk lebih dalam tanda petik menyalahkan diri kita dulu sebelum orang lain. Menurut pengamatan kami sebagai orang lapangan yang berdakwah, dan alhamdulillah juga sudah cukup lama, lebih daripada 20 tahun, pergesekan ataupun perseteruan dan reaksi-reaksi seperti ini muncul dari masyarakat, itu hampir semuanya disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi hampir semuanya. Itu kalau ditelusuri nanti muaranya akan ke masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah far'iyah atau furu'iyah. Masalah-masalah yang memang di situ ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, karena ada ruang ijtihad di mana perkara-perkara itu masuk daripada masalah-masalah cabang agama. Cabang agama di sini meliputi dua hal, baik cabang agama furu' dalam masalah akidah, cabang dalam masalah akidah, dan furu' cabang dalam masalah ibadah. Itu hampir semuanya. Nanti ujung-ujungnya ke situ. Nanti ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh masalah kunut subuh, masalah melafatkan niat, masalah dzikir keras, masalah kemudian peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, masalah kemudian nisfu Sya'ban, masalah kemudian ini itu, hampir semuanya larinya ke arah situ. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini yang seharusnya menjadi satu masalah yang kita semua itu bisa saling bertoleransi, kalau kita merujuk kepada bagaimana manhaj, ya, bagaimana kemudian metode ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini, itu kan kita akan ketemukan. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, ya, tidak boleh memaksakan dan lain sebagainya. Itu sudah ada, itu ya sudah ada dan mungkin sudah kita pelajari. Kalau masih terjadi seperti ini, ya mungkin kita introspeksi diri selama ini. Mungkin, ya, maaf, kita harus ketika berdakwah itu harus mengetahui, mengilmui negeri kita ini seperti apa, masyarakatnya seperti apa, karakter mereka seperti apa, madhab pemahaman mereka seperti apa, sehingga ketika kita mengetahui kondisi, situasi dan kondisi dengan baik, mengilmui dengan detail, kita akan bisa melangkah dakwah itu dengan
tepat juga, ya. Masyarakat Indonesia ini mayoritasnya kurang lebih mereka ini sudah di atas satu madhab tertentu. Madhab Imam Syafi'i sudah di atas satu pemahaman dan amaliyah tertentu. Ini sudah berlangsung lama sekali, selama puluhan, bahkan sudah mencapai mungkin 1 abad lebih. Nah, seperti ini ketika nanti muncul gerakan-gerakan yang akan merubah segalanya ini tadi yang sudah kita sebutkan, atau akan menyinggol amaliyah seperti ini, akan otomatis mendapatkan reaksi dari masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita telusuri, ini sudah tepat, ya. Artinya begini, kaum muslimin itu sudah merujuk kepada salah satu madzhab fikih yang 4, ya, itu sudah tepat sekali, karena itu sudah termasuk daripada madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafiyah, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Itu sudah tepat, karena itu madzhab Ahlussunnah. Dalam hal akidah juga sudah merujuk kepada salah satu madzhab Ahlussunnah yang masyhur, ya, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Al-Athariyah atau Hanabilah. Sudah tepat juga. Kalau memang itu sesuatu yang sudah tepat, kenapa harus kita permasalahkan? Jadi yang saya perhatikan itu seperti ini, ada gerakan yang memaksakan seolah-olah selama ini kaum muslimin tidak paham permasalahan agama, masalah tauhid, masalah ibadah, mereka di atas kesyirikan, mereka di atas berbagai macam kebid'ahan. Jadi ini menurut mereka perlu dirubah, perlu diganti 100% dari awal sampai akhir. Ini yang memicu, padahal mereka ini sudah di atas kebaikan, kebenaran, sudah mengikuti madhab yang muktabar, mengikuti ulama yang muktabar, mengikuti referensi kitab-kitab yang jelas-jelas muktabar juga. Nah, kenapa harus dirubah? Dan terkadang dalam penyampaian masalah khilafiyah ijtihadiyah itu masih diiringi dengan narasi-narasi yang akhirnya menimbulkan reaksi. Narasi-narasi ketika terjadi perbedaan pendapat itu kan terjadinya akhirnya orang yang menolak pendapat itu seringkali divonis dengan ahli bid'ah, kemudian penentang sunnah, mengikuti hawa nafsu, menentang Allah dan Rasulnya, kan. Seperti itu. Kemudian ada istilah-istilah yang akhirnya mengkotak-kotak kaum muslimin. Oh, ada masjid sunnah, ada masjid yang tidak sunnah. Oh, ada ustadz sunnah, ada ustadz yang bukan sunnah. Ya, ini fakta di lapangan seperti itu. Tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Bahkan pemahaman bahwasanya ada, ya, pemahaman bahwasanya sebagian komunitas itu mengklaim diri mereka itu satu-satunya firqatun najiyah, dan seluruh kaum muslimin di luar kelompoknya itu adalah firqah halikah, ya, firqatun halikah, firqah yang akan celaka, ya, berdasarkan hadis iftiraqul ummah itu, berdasarkan hadis tentang perpecahan umat, bahwasanya sataftariqu hadhil ummah ala 30 wa 70 firqatan, itu sampai akhir hadis. Umat Islam akan terpecah 73 golongan, kemudian semuanya kulluha finnar, berarti 72-nya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu, dan satu itu adalah al-jamaah, adalah al-firqatun najiyah. Kemudian diklaim firqatun najiyah itu kelompoknya sendiri, semua kaum muslimin di kelompoknya adalah masuk firqah yang akan masuk neraka, disesatkan. Loh, ini bagaimana nggak akan terjadi reaksi keras di masyarakat? Jadi sekedar saran saja untuk semuanya, terkhusus untuk kita semuanya, ya, termasuk kami dan juga seluruh kaum muslimin yang berdakwah. Mari kita berusaha berdakwah dengan cara yang baik, yang santun. Jangan suka kita menyinggol amaliyah orang lain, menyalahkan, membid'ahkan, mengahli bid'ahkan, menyesatkan kaum muslimin di luar kelompok kita. Kita harus dewasa, kita berusaha untuk menyampaikan masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, baik dalam masalah cabang akidah atau cabang ibadah, dengan santun, dengan baik. Kita berusaha untuk menghormati pendapat orang lain, tidak perlu diganti ini. Makanya dalam banyak kaul para ulama, pernyataan para ulama itu kita dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan madhab yang ada di
di negeri kita. Jadi kalau negeri kita itu madhabnya apa, itu kita ikuti saja. Jangan membawa madhab lain, karena itu akan menimbulkan mudarat, menimbulkan berpotensi menimbulkan perseteruan, permusuhan, dan fawdha, kekacauan di negeri itu. Dan kita tahu bahwa madhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia adalah bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga kita berusaha untuk menyampaikan permasalahan seperti ini dengan narasi-narasi yang santun, yang baik. Jangan memaksakan pendapat kepada orang lain. Dalam kitab Al-Adab Syariah disebutkan, layan bagi lil faqih ayahmilan nas ala madhabi. Tidak boleh seorang faqih itu untuk memaksa manusia mengikuti pendapatnya. Tidak boleh. Masalah khilafiyah itu, khilafiyah ijtihadiyah itu nggak bisa kemudian dipaksakan kepada orang lain. Kalau kita tetap bersikukuh tidak mau mengikuti madhab Imam Syafi'i, silahkan, tapi kita harus bisa membawa diri, jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, mereka mengamalkan satu pendapat, punya referensi, punya sumber, punya ulama, punya argumentasi, punya dalil, biarkan saja, kita hormati. Ya, kita pendapat kita untuk diri kita sendiri, tapi tidak perlu menyinggol, menyalahkan pendapat yang lain. Ini yang seringkali menjadi pemicu, pematik api reaksi keras dari masyarakat. Kita juga berusaha, kalau bisa itu malah kita itu kalau hidup di masyarakat, kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Kita mengalah lah dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah itu. Ya, karena semuanya juga masalah khilafiyah, dan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh para sahabat, oleh generasi salaf. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk merubah bangunan Ka'bah, mengembalikannya kepada corak ataupun model yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menolak. Karena apa? Karena kaumnya nanti itu baru saja lepas dari kekafiran, hudatsa'u ahdin bil kufri, baru lepas dari kafiran, nanti malah akan menimbulkan reaksi yang bermudarat untuk masyarakat setempat ataupun untuk dakwah Islam itu sendiri. Itu menjadi landasan. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad menyebutkan bahwa salah satu bentuk kebaikan akhlak itu husnul khuluqi ma'an nas, bentuk kebaikan akhlak kepada manusia itu bagaimana? Allah tahmilan nasa ala muradi nafsi. Kamu jangan memaksa manusia untuk mengikuti pendapatmu, mengikuti kemauanmu, tapi apa? Bal tahmilan nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu asyar'a. Tapi yang terbaik itu kamu memaksa dirimu, memaksa jiwamu untuk mengikuti kemauan mereka, pendapat mereka, selama mereka itu tidak menyelisih syariat. Kalau masalah khilafiyah ijtihadiyah jelas mu'tabar, jelas madhab ahlu sunnah, kenapa kita harus kemudian memaksa diri untuk mereka mengikuti kita? Sementara mereka mayoritas, sementara mereka itu sudah sejak dulu ya bermadhab dengan satu madhab tertentu, kita ikuti saja, kita mengalah. Dan inilah manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam masalah-masalah seperti ini, mari kita berusaha untuk menampilkan dakwah yang sejuk, dakwah yang damai, dakwah yang penuh rahmat. Tidak kemudian menjadikan masalah-masalah seperti itu sebagai alasan untuk berpecah belah, alasan untuk saling memvonis, menyesatkan kaum muslimin. Ini yang saya amati ya, sebab-musababnya kurang lebihnya karena ini. Dan untuk juga meminimalisir hal itu, sebaiknya kita itu juga membangun komunikasi, membangun diskusi dengan orang lain ya. Di sini kami juga tidak sepakat kemudian terhadap fenomena pembubaran pengajian oleh ormas tertentu. Saya sendiri kurang sepakat juga ya dalam hal ini. Alangkah lebih baiknya kalau reaksi seperti ini disalurkan kepada diskusi ilmiah yang bermartabat, yang santun, yang lembut, yang penuh rahmat ya. Itu saya kira lebih bermanfaat kalau daripada reaksi-reaksi keras seperti ini, seperti pembubaran pengajian ataupun yang semisalnya. Cuma yang jadi masalah begini, kalaupun apakah bisa diadakan diskusi, seharusnya bisa, dan kita akan dewasa nanti. Kita itu terbiasa
komunikasi dengan pihak lain yang mungkin bukan komunitas kita, berdiskusi, bahkan kalau bisa itu berkolaborasi, bekerja sama dalam dakwah-dakwah dengan komunitas-komunitas lain. Itu akan membangun ukhuwah Islamiyah, akan membangun satu rasa kecintaan, dan nanti akan menghasilkan berbagai macam sikap-sikap terpuji seperti saling menghargai, menghormati, dan saling support. Ya, cuma jadi permasalahan ketika nanti ini masih bersikuku sebagian kelompok tidak mau berdiskusi dengan orang lain yang berbeda pendapat, dengan alasan yang berbeda itu adalah kelompok ahli bid'ah tadi, ya, masuk 72 golongan yang masuk neraka, yaitu dihakimi sebagai ahli bid'ah. Dan itu fakta ya, di lapangan fakta ada itu seperti itu, walaupun tidak mengatakan semuanya, tapi itu fakta ada. Bahwasanya ada orang-orang yang menghakimi kelompok-kelompok Islam di luar kelompoknya itu semuanya termasuk ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu yang akan masuk neraka, termasuk firqatun halikah tadi, firqah yang celaka yang akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik.